Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hari saat ini kita mau datang dalam hadirat-Nya, kita menikmati persekutuan dengan Tuhan karena kita percaya bahwa Dia Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya dengan ucapan syukur. Karena Dia begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Sama-sama kita katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. terima kasih Yesus, kami datang Tuhan. Sekali lagi sama-sama kita katakan, Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kedamaian Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Sama-sama katakan, Yesus, ku sembah Kau,
katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanku, keinginan dalam hidupku. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, angkat kedua tangan kita, kita katakan, Yesus Tuhan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Angkat suaramu, sembahlah Dia. Di dalam hadirat-Mu ada ucapan syukur yang kami naikkan Tuhan. Sebab Engkau baik, kami angkat hati kami, kami angkat suara kami. Engkau baik ya Bapa. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia. Sebab Kau layak kami sembah, layak ditinggikan. Terima kasih. Haleluya. Tidak ada tempat yang lebih indah selain ada dalam hadirat-Mu dan menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kerinduan kami bersekutu dengan Engkau setiap hari di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau lebih lagi bersorak-sorai, kami mau lebih lagi bersuka cita karena kasih dan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami mau lebih lagi bersuka cita, menari, bersorak-sorai karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Haleluya. Setiap kita jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi saya mau sapa setiap kita, shalom Bapak Ibu Saudara dan Saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita masih boleh beribadah hari ini, dan hari ini kita akan menyaksikan bersama-sama ibadah online. Kita percaya dimanapun kita berada, kasih Tuhan dan berkat Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Mari katakan kanan kirimu, anggota keluargamu, katakan Tuhan Yesus baik dan luar biasa dalam setiap kehidupanmu. Haleluya. Dan saat ini kita tiba di minggu yang keempat di bulan April dengan tema melangkah dengan iman. Haleluya, amin. Saudara, kita mau melangkah dengan iman karena kita percaya Tuhan Yesus baik dan luar biasa dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Inside my spirit changing as I begin to praise Him. The weight I feel is lifting. His presence is so freeing. come on. Praise will break through, drowning out every other sound.
waktu pagi, di waktu senja kita mau memuji Tuhan. Sebab Dia luar biasa dalam hidup kita. Sama-sama katakan early, come on. Early in the morning, late in the evening, come on. Let the praises of our God. Yes, He is greater. Let the water, let the praises of our God be the number one song. Katakan, singing, whoa, turn up the praise again. I'll feel alive again. Oh, celebrating to the rhythm of heaven. Katakan, oh, turn up the praise again. I'll feel alive again, oh God. I'm celebrating to the rhythm of heaven, praising forever. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sebab Dia Tuhan Allah kita yang tidak tertandingi, yang percaya katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Sebab Engkau Tuhan tak tertandingi dalam hidup kami. Come on. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebab Engkau baik dan luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Sama-sama kita katakan, Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? katakan kanan kirimu. Amin. Haleluya. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh Tuhan, Semua musuh pun gemetar mendengar namamu. siap-siap mau membuat bagi Dia. Come on. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Haleluya. jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan, Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar Tuhan. kerajaannya yang Haleluya. Semua musuh gemetar. Come on. Mari saudara, kemenangan saudara. Angkat kedua tanganmu, jemaat Tuhan. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, Jauh melebihi dari penguasa dunia. Kerajaanmu kekal. Biar musik memuji Tuhan, kita tepuk tangan bagi Dia saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau tidak tertandingi dalam kehidupan kami. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar musik memuji Tuhan saat ini. Haleluya. Kau terlalu hebat Tuhan. Amin. Siap-siap saudara.
Iringi tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Allah kita sorak haleluya. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang luar biasa, tidak tertandingi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siapkan hati kami. Kami mau datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau nyembah Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami. Pujilah Engkau Bapa, Yesus segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam iman, kami boleh melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Betapa ajaib Engkau Tuhan dalam hidup kami. Mari dengan segenap hati kita naikkan penyembahan kita. Betapa ajaib kekuatan-Mu, Kau bebaskanku dari belenggu. Engkau Allah penyelamatku, menjamin hidupku. Kau berikanku hidup yang baru. Betapa besar pertolongan-Mu, lewati badai yang menerpaku. Engkau selalu bersamaku di dalam setiap waktu. Kau berikanku kekuatan baru. Dengan iman ku melangkah, dengan kekuatan-Mu aku tenang, karena Kau Allah besertaku. Aku ada karena-Mu. Terima kasih Yesus. Betapa besar pertolongan-Mu, Lewati badai yang menerpa setiap kami Tuhan. badai yang menerpaku. Engkau selalu bersamaku di dalam setiap waktu. Kau berikan kami Kau Tuhan. berikanku kekuatan baru. Katakan Dengan iman ku melangkah, dengan kekuatan aku tenang, karena Kau Allah besertaku. Aku ada karena-Mu. dengan
lepaskanku Tuhan. Katakan, Kau lepaskanku dari gelora hidup. Oh Allah pertolonganku. Kini Tuhan, kini ku rindu untuk menyenangkan-Mu. Kau sumber, sekali lagi katakan, Kau lepaskanku Tuhan. Kau lepaskanku dari gelora hidup. Oh Allah pertolonganku. Terima kasih Yesus. Kau sumber kehidupan kami Tuhan. Dengan iman ku melangkah, dengan kekuatan-Mu aku tenang, karena Kau Allah besertaku. Aku ada Tuhan, karena-Mu Tuhan. Dengan iman Yesus, dengan kekuatan aku tenang, karena Kau Allah besertaku. Aku ada karena-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku ada karena-Mu. Sekali lagi jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu katakan, dengan iman ku melangkah. Yes Lord. Dengan kekuatan Kami tenang di dalam hadirat-Mu ya Abah. karena Kau Allah Sebab Kau Allah beserta kami. besertaku. Kami ada karena-Mu Tuhan. Sekali lagi kita angkat kedua tangan kita sama-sama katakan, dengan iman ku melangkah, dengan kekuatan-Mu aku tenang Tuhan, karena Kau Allah besertaku. Aku ada karena-Mu. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Saudara, kita mau melangkah terus dengan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Katakan sekali lagi kanan kirimu, mari melangkah di dalam iman kepada anggota keluargamu. Puji nama Tuhan. Dan saat ini kita akan menyaksikan pengumuman untuk minggu ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.
Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Gak kerasa kita udah ada di penghujung di bulan April ini, yaitu di minggu keempat. Dan minggu keempat ini mungkin boleh dibilang adalah banyak libur panjangnya kali ya. Minggu-minggu yang penuh dengan liburan panjang. Tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian tidak pernah meninggalkan yang namanya ibadah. Apalagi zaman sekarang ini ibadah ya serba gampang gitu kan. Seperti mungkin yang Bapak Ibu sekalian saksikan saat ini, Bapak Ibu bisa beribadah secara online. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak beribadah, bahkan mungkin meninggalkan ibadah kita tiap minggunya. Nah, oleh karena itu selama bulan April ini kita banyak bicara tentang orang-orang yang berkemenangan di dalam iman. Dan minggu ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu yang saya beri judul Melangkah dengan Iman. Dan yang menjadi ayat tema saya hari ini yaitu saya ambil dari Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin, puji Tuhan. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat ini dengan saksama, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat ada 3 hal penting dari firman Tuhan yang tadi saya bacakan. Yang pertama yaitu apa? Bahwa dikatakan bahwa umat Israel adalah umat yang ditebus. Artinya umat yang diselamatkan, umat kepunyaan Allah sendiri. Itu hal pertama. Hal yang kedua, disitu dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang dilindungi oleh Tuhan sendiri. Luar biasa. Dan ketiga, yaitu mereka adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Nah, ketiga hal penting ini bisa kita pelajari dari ayat yang telah kita baca tadi, yang menjadi ayat tema kita hari ini. Nah, saya mau katakan bahwa orang-orang yang memiliki 3 hal itu merupakan orang-orang yang amat bahagia. Betul gak Bapak Ibu sekalian? Jadi orang-orang yang memiliki 3 hal itu, yaitu yang artinya orang yang telah ditebus, orang yang dilindungi Tuhan, ataupun orang yang spesial di mata Tuhan, adalah orang-orang yang amat bahagia, saya katakan. Kenapa? Karena saya mau katakan siapa yang tidak bahagia menjadi orang-orang yang diselamatkan. Betul gak Bapak Ibu sekalian? Atau mungkin siapa manusia yang tidak mau hatinya tentram karena dilindungi Tuhan? Atau siapa manusia yang tidak bangga dirinya spesial di mata Allah? Nah, 3 alasan itulah yang saya katakan bahwa kalau orang memiliki 3 hal itu merupakan orang-orang yang amat bahagia. Nah, itulah yang dikatakan posisi bahasa Israel yang di dalam ayat tema yang tadi kita baca itu. Nah, jadi tapi adalah suatu kebahagiaan juga buat kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang Israel baru pada saat ini. Dan hanya melalui Yesuslah kita punya status yang dilekatkan tadi. Jadi apa yang dilekatkan? Yang ditebus, yang dilindungi, maupun yang spesial di hadapan Tuhan. Nah, jadi kita sebagai orang-orang Israel baru yang hanya melalui Yesuslah kita pun memiliki status ketiga hal tersebut. Bahwa kita telah ditebus, bahwa kita adalah orang-orang yang dilindungi, bahwa kita adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Nah, kalau bagi umat Israel hal tersebut dimiliki karena perjanjian Allah dengan leluhurnya itu Abraham, sehingga mereka adalah umat kepunyaan Allah. Tapi bagi kita, sedangkan kita, yaitu Anda dan saudara Bapak Ibu sekalian, bahwa kita adalah umat Israel baru, kita pun kepunyaan Allah. Tapi karena semata-mata itu semua kan anugerah yang Tuhan berikan buat kita yang beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Jadi anugerah itu diberikan, 3 hal tersebut diberikan kalau kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, adapun pelindungan Tuhan bagi kita digambarkan di situ dikatakan tidak hanyut di saat kita menyeberangi sungai, atau tidak terbakar bila kita berjalan melalui api. Nah, maksudnya apa? Menurut penafsir, Alkitab sering menggunakan kiasan air ini untuk menggambarkan suatu ketidakpastian dalam kehidupan, atau suatu kondisi yang labil, atau suatu kehilangan kekuatan. Bahkan mungkin kita mengalami kerapuhan dalam kehidupan kita. Nah, jadi Allah mau menegaskan kepada umatnya bahwa di saat kita dalam yang saya katakan ketidakpastian, dalam keadaan lemah,
mungkin dalam keadaan takut dalam kehidupan kita, Allah mau menunjukkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah ada di samping kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dia selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Nah, jadi Allah menegaskan hal tersebut kepada kita, mau memastikan bahwa Dia tuh tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang menolong kita agar tidak hanyut terbawa dalam kehidupan yang tidak pasti ini. Nah, sedangkan situasi bahaya digambarkan dengan api, sudah dikatakan. Bahwa Tuhan juga tidak akan pernah membiarkan kita dalam situasi bahaya. Bahkan Tuhan akan selalu mengamankan kita. Nah, itulah gambaran-gambar yang Tuhan berikan dalam perlindungan Dia kepada kita dalam kehidupan kita itu. Nah, jadi saya juga mau tegaskan, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, saya ingin katakan bahwa ada 4 tipe orang dalam kehidupan sehari-hari kita ini. Yang pertama mungkin adalah orang yang memiliki tipe orang yang takut. Yang kedua, tipe orang yang ditakuti. Yang ketiga, orang yang menakut-nakuti malah. Nah, saya berharap Anda dan saya memiliki atau termasuk orang yang tipe keempat ini. Yaitu apa? Tipe yang saya katakan jangan takut. Jangan pernah takut dalam kehidupan ini. Mungkin takut itu suatu biasa bagi setiap manusia, karena takut itu sebuah emosi dan kita nggak bisa melawan emosi dalam hati kita. Ya mungkin kita ada takut dalam hal apa, tapi yang nggak boleh kita dalam kehidupan kita hidup dalam ketakutan. Nah, jadi yang saya mau katakan bahwa saya berharap Anda dan saya adalah tipe orang yang keempat ini, yaitu tipe yang saya katakan orang yang jangan takut. Nah, bukan berarti kita memiliki segalanya dalam kehidupan kita. Jadi dalam arti kata bahwa kita itu tidak takut, bahwa kita tuh memiliki segalanya. Mungkin kita takut karena saya punya harta yang berlimpah. Saya tidak pernah takut dalam kehidupan saya karena memang saya punya orang tua yang kaya raya. Saya nggak akan pernah kehabisan harta. Saya punya jabatan dalam kehidupan saya, bahkan punya kedudukan dalam pekerjaan saya. Jadi saya nggak pernah merasa takut dalam kehidupan saya karena saya akan merasa aman. Nah, bukan seperti itu. Saya katakan kita jangan pernah takut dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena saya mau katakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang spesial dan berharga di mata Allah. Oleh karena itu kita tidak perlu takut untuk melangkah dalam kehidupan ini. Itu kan? Yang apa yang harus kita lakukan? Kita harus lakukan melangkah dengan iman kepada Kristus Yesus, karena Dialah yang memberi kemenangan kepada kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Ya, karena Dialah yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Jadi kita harus melangkah dengan iman kepada Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Nah, saya mau mengatakan, kenapa kita harus melangkah dengan iman? Melangkah dengan iman kepada Tuhan itu menunjukkan bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam Yohanes 15 ayat 5, nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca ayatnya. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Makanya jangan pernah kita menyombongkan diri kita kalau kita tidak bersama-sama dengan Tuhan. Itu kan? Karena kita tidak akan bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Dikatakan alasan yang kedua itu melangkah dengan iman kepada Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan kita. Roma 8 ayat 28. Itu dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Baik keadaan yang enak ataupun nggak enak, Tuhan turut bekerja. Dengan apa? Memiliki suatu tujuan. Nah, ini harus kita lakukan. Artinya keterlibatan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita memiliki tujuan, yaitu apa? Untuk kebaikan kita. Dan untuk apa? Dan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Nah, itu tujuan Tuhan. Tujuan kalau misalnya Tuhan mau terus terlibat dalam kehidupan kita. Tujuannya untuk kebaikan diri kita maupun untuk kemuliaan nama Dia sendiri. Nah, saya mau katakan sekali lagi yang menjadi pertanyaan penting yang ingin saya mau berikan kepada Bapak sekalian. Beranikah kita melangkah dengan iman? Beranikah kita melangkah dengan iman? Saya katakan, lalu mengapa kita harus melangkah dengan iman kepada Tuhan? Nah, saya ingin bagikan 5 alasan. Ada beberapa alasan, itu 5 alasan yang ingin saya bagikan mengapa kita harus melangkah dengan iman. Alasan pertama, katakan bahwa karena kita akan menempuh suatu perjalanan yang baru. Dalam Yosua 3 ayat 3 sampai dan 4. Bapak Ibu sekalian nanti bisa baca bahwa kita akan menempuh suatu perjalanan yang baru. Kalau kita nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca di dalam Yosua 3 ayat 4 ini bahwa Yosua diberikan sebuah tongkat estafet yang dari Musa setelah Musa wafat, meninggal,
Yosua diberikan tongkat estafet yang baru untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Saya katakan bahwa karena itu adalah suatu perjalanan yang baru, maka bangsa Israel perlu dipandu, dituntun, dan dipimpin dengan suatu tanda atau rambu-rambu yang pasti sebagai petunjuk jalan, supaya jangan tersesat. Nah, kalau kita bisa baca di situ bahwa bangsa Israel dipimpin oleh, bahwa di depan rombongan dia tuh dipimpin oleh tabut perjanjian, bahwa mereka mengikuti tabut perjanjian. Nah, kenapa? Di situ dikatakan bahwa mereka akan menempuh perjalanan yang baru, tempat-tempat yang asing yang bagi mereka belum pernah lihat. Tapi Tuhanlah yang berjanji yang akan memimpin mereka. Sama dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan kehidupan kita misalnya di tahun 2023. Kita mungkin di awal-awal tahun kita berpikir, gimana ya tahun 2023, tahun yang penuh dengan ketidakpastian, tahun yang segala macam bla 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 bla. Akhirnya hidup kita penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, yang belum tentu hal itu terjadi. Dan puji Tuhan kita sudah masuk 4 bulan di tahun 2023, saya katakan. Bulan April ini udah bulan keempat di tahun 2023. Oleh karena itu kita memang nggak pernah akan bisa tahu akan ada apa di depan kita, akan ada apa untuk hari esok kita. Bahkan jangankan untuk hari esok, 5 menit ke depan pun dari saat ini kita nggak akan pernah tahu apa yang akan Tuhan perbuat, apa yang akan Tuhan lakukan, apa yang akan kita terima, apa yang akan dialami oleh kita akan pernah tahu. Tapi saya katakan kalau kita mau dituntun Tuhan, kita akan pernah tersesat. Nah, jadi kalau bagaimana caranya supaya kita tidak tersesat dalam menempuh perjalanan di tahun ini? Saya mengatakan bahwa kita harus melangkah dengan tetap fokus kepada Tuhan. Artinya dalam melangkah itu kita jangan penuh kekhawatiran bahwa seringkali kita mengkhawatirkan atau mengalami ketakutan akan hal-hal yang belum tentu terjadi. Maka Ayub mengatakan bahwa yang kutakutkan itulah atau yang kukhawatirkan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, jadi yang kita perlu lakukan apa? Kita tetap melangkah, tetap fokus kepada Tuhan. Jadi kita jangan pernah melihat besarnya masalah kita. Tapi harus kita lihat apa? Fokus kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu lebih besar dari setiap masalah pergumulan yang kita hadapi. Lalu apa? Kita harus membaca firman Tuhan setiap hari sebagai petunjuk hidup kita. Nah, firman Tuhanlah sebagai rambu-rambunya, sebagai guidance kita. Oleh karena itu sering kali hamba-hamba Tuhan di sini mengingatkan bahwa kita jangan pernah melewatkan kehidupan dalam membaca firman Tuhan. Kedisiplinan rohani kita harus tetap dijaga. Karena firman Tuhan itu adalah rambu-rambu kita. Firman Tuhan itu adalah pengingat kita. Kalau mungkin perjalanan kita sudah melenceng, atau yang saya katakan bahwa bangsa Israel dipimpin oleh tabut perjanjian itu. Bahwa firman Tuhanlah adalah tabut perjanjian dalam kehidupan kita saat ini, yang akan terus menuntun kita di jalan-jalan yang asing, yang kita nggak tahu hari esok akan seperti apa, 1 bulan ke depan akan seperti apa. Oke, Bapak Ibu, nah alasan yang kedua, saya katakan bahwa karena kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Nah, ini yang luar biasa. Dalam Yosua 3 ayat 5, saya katakan bahwa kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Dan untuk mengalami kuasa dan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita, maka ada syarat yang harus kita penuhi. Yaitu apa? Ya, kita hidup dalam kekudusan. Ini adalah syarat yang mutlak. Karena dikatakan bahwa tanpa kekudusan kita tidak akan bisa bertemu dengan Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak akan pernah bisa mengalami hal-hal yang ajaib bersama Tuhan. Bahkan mujizat-mujizat Tuhan tidak akan pernah kita peroleh kalau kita hidup tidak dalam kekudusan. Selain kekudusan apalagi? Bahwa kita hidup dalam ketaatan. Nah, kalau kita bilang bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang mengasihi Tuhan, mengasihi itu bentuknya apa? Ya kita taat kepada perintah-perintahnya, kepada apa yang Tuhan ingin kita kerjakan, ya kita taat. Dan saya katakan bahwa ketaatan itu perintah Tuhan itu bukan suatu hal yang sulit atau sukar. Ketaatan itu bukan kita bisa atau nggak bisa, tapi mau atau nggak mau kita melakukan ketaatan itu, kita mengerjakan ketaatan itu. Amin, Bapak Ibu sekalian. Nah, alasan ketiga, saya ingin katakan bahwa karena kita akan mengalahkan musuh dan menjadi pemenang. Ini juga alasan yang sangat luar biasa ingin saya katakan, bahwa di dalam Yosua 3 ayat 10, nanti Bapak Ibu juga bisa baca, bahwa kita harus sadar bahwa musuh itu tetap eksis dan siap menghadang langkah kita. Maksudnya apa? Bahwa kalau kita telah yakin bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita, Tuhan itu selalu berjalan menuntun kita, bukan berarti musuh itu tuh, iblis itu tidak akan pernah menghadang kita. Iblis akan selalu menghadang kita. Si iblis akan selalu mengganggu kita. Bahkan dikatakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum
yang siap menerkam kita di saat kita lengah. Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Jadi dalam arti kata mungkin dalam bahasa saya, kalau misalnya Tuhan berjalan bersama kita, kita jangan kepedean gitu loh. Kita jangan suka sok pede bahwa memang kalau Tuhan bersama kita siapa lawan kita. Tapi dalam kita sok kepedean tuh kita malah karena kita mentang-mentang Tuhan bersama kita, jalan kita tuh malah melenceng yang tanpa kita sadari. Nah, saya katakan bahwa iblis tuh akan siap menerkam kita di saat kita lengah sedikit saja. Nah, jadi saya katakan bahwa karena alasan ketiga itu bahwa karena kita akan mengalahkan musuh dan menang, tapi ada yang harus kita lakukan supaya kita menang dalam kehidupan kita. Yang pertama, pergunakan seluruh senjata rohani kita. Nah, yang tadi di dalam alasan yang pertama yaitu apa? Kita harus membaca setiap firman Tuhan, itulah perlengkapan senjata rohani kita. Dengan firman Tuhan kita dapat menahan setiap serangan-serangan si iblis. Dengan firman Tuhan kita dapat melawan serangan-serangan si iblis. Jadi firman Tuhan bisa kita jadikan tameng untuk menahan, kita bisa jadikan pedang untuk melawan serangan si iblis. Jadi kita harus selalu mempergunakan seluruh senjata rohani kita. Dan kita harus percaya juga bahwa Allah telah memberikan kemenangan bagi kita. Itu yang harus kita yakini, bahwa kemenangan itu telah kita terima. Waktu Yesus mati dari kayu salib dan dia bilang sudah selesai, itulah kemenangan yang telah Tuhan berikan buat kita. Kemenangan itu bukan janji lagi, tapi memang udah Tuhan berikan kepada kita. Tinggal kita ambil, tinggal kita pegang kemenangan itu, kita imani terus bahwa kita memang adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang dikatakan. Jadi kemenangan itu telah diberikan kepada kita, sehingga kita semua dapat mengalahkan musuh dan menjadi seorang pemenang. Amin, Bapak Ibu sekalian. Dan alasan yang keempat, saya katakan bahwa karena kita semakin lama akan semakin kuat. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Nah, secara esensi seharusnya kita semakin lama mengikuti Tuhan harus semakin kuat di dalam Tuhan. Benar gak Bapak Ibu sekalian? Jadi bukan berarti bahwa orang yang ikut Tuhan udah baru 2 tahun, lebih kuat daripada orang udah ikut Tuhan atau di dalam Tuhan udah 20 tahun, belum tentu juga. Tapi seharusnya seperti itu, bahwa semakin kita ikut Tuhan, bahwa semakin kita mengenal Tuhan, bahwa semakin kita mengalami hal-hal bersama Tuhan, kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin kuat dalam hal apa? Kita dapat kuat menanggung segala perkara dalam kehidupan kita. Kita semakin kuat menjalani proses dari Tuhan yang tujuannya apa? Tujuannya untuk kemuliaan nama Dia. Jadi di saat kita mengalami suatu pergumulan, di saat kita mengalami suatu tantangan, permasalahan, kita mengalami suatu proses yang memang Tuhan izinkan, itu bukan Tuhan berarti itu nggak sayang sama kita. Bukan berarti itu Tuhan membiarkan kita supaya kita jatuh, enggak. Saya ingin katakan bahwa kalau Tuhan mengizinkan semua proses itu terjadi dalam kehidupan kita, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita makin kuat. Tujuannya supaya kita makin mengandalkan Tuhan dalam setiap proses kehidupan kita ini. Apapun musim kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu sekalian mengalami musim-musim yang enak dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Terus kuat di dalam Tuhan. Pengharapan Bapak Ibu sekalian jangan pernah putus. Justru di saat mengalami musim yang enak ini, kita harus semakin kuat bergantung sama Tuhan. Kita akan semakin terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Dan alasan yang kelima, karena kita pasti berhasil. Berhasil bukan tanpa kerja keras, berhasil bukan tanpa proses, dan juga bukan keberhasilan yang instan saya katakan. Namun keberhasilan yang dimaksudkan di sini adalah keberhasilan yang harus dibayar dengan harga yang mahal. Nah, supaya kita berhasil, maka apa yang perlu kita lakukan? Kita harus menabur. Harus ada harga yang kita bayar. Dan kita harus juga menjauhkan diri dari penghambat keberhasilan itu. Apa penghambat keberhasilan? Mungkin pergaulan kita. Karena pergaulan yang buruk menjauhkan kita dari setiap kebaikan yang udah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita harus mengerti gimana kita harus bergaul, kita harus berteman. Bukan berarti misal kita menjauhi orang-orang yang hidup dalam dosa. Enggak, justru orang-orang berdosa itulah yang harus kita tarik untuk mereka mengenal kebenaran dalam firman Tuhan. Tapi jangan sampai kita tertarik dalam pergaulan orang-orang berdosa tersebut. Kita harus menjadi terang, kita harus menjadi garam bagi mereka. Bukan kita yang malah terseret dalam pergaulan itu. Nah, jadi alasan kelima itu bahwa kita harus yakin, bahwa kita harus memiliki bahwa kita adalah orang yang pasti berhasil. Nah, yang menjadi kesimpulan saya di akhir khotbah saya hari ini yaitu
Bahwa saya ingin katakan dan tegaskan sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan yang memegang kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa Tuhan yang memegang kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita dalam semua aktivitas kita, semua musim kehidupan kita berada bersama Dia. Karena ada jaminan kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, ini dia yang harus kita ingat. Kuncinya apa? Karena ada jaminan kemenangan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Artinya, oleh karena itu, kita harus melangkah dengan iman kepada Yesus Kristus, yang artinya kita akan menempuh suatu perjalanan yang baru. Kita akan mengalami hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Kita akan mengalahkan musuh dan menjadi seorang pemenang. Kita akan semakin lama semakin kuat di dalam Tuhan. Dan yang kelima, kita akan menjadi orang-orang yang berhasil dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan telah Kau sampaikan Tuhan. Apa yang menjadi pesan-pesan-Mu Tuhan telah Kau sampaikan Tuhan pada setiap anak-anak-Mu Tuhan, pada setiap jemaat-Mu Tuhan yang menyaksikan Tuhan ibadah hari ini ya Bapak, yang mengikuti ibadah hari ini ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan tidak akan pernah berlalu begitu saja Tuhan. Firman-Mu tidak akan pernah sia-sia Tuhan dalam kehidupan kami Bapak. Tapi biarlah firman-Mu itu Tuhan akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ini Bapak. Terlebih bagi Tuhan, kami akan terus berjalan Tuhan dalam iman kami Tuhan. Kami akan terus Tuhan berjalan bersama-sama Engkau Tuhan. Kau yang memberikan kami kekuatan, Roh Kudusnya akan selalu memimpin kehidupan kami ini Bapak. Dan kami akan melihat Tuhan bahwa segala sesuatu Tuhan yang telah Kau sediakan dalam kehidupan kami Tuhan, akan kami lihat Tuhan. Mujizat-mujizat-Mu boleh terjadi dalam kehidupan kami Bapak. Kemenangan demi kemenangan Tuhan akan kami raih Tuhan dalam kehidupan kami ini Bapak. Dan Tuhan, apabila Tuhan kami memiliki pergumulan, permasalahan Tuhan, ataupun proses-proses Tuhan dalam kehidupan kami yang memang boleh Kau izinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami Bapak. Bila setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu itu Tuhan menjadi orang anak yang semakin kuat Tuhan. Bukan kami menjadi lemah Tuhan di tengah pergumulan kami Tuhan. Bukan kami malah meninggalkan Engkau Tuhan di tengah proses kehidupan kami ini Bapak. Tapi kami menjadi orang-orang yang semakin kuat, semakin berharap lagi kepada-Mu Tuhan, makin bergantung lagi sepenuhnya hanya dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dan Saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, dan saya yakin memberkati setiap kehidupan kita. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya untuk memberkati pelayanan dari gereja Oikos Bogor. Oleh karena itu, saudara dapat memberikan lewat tayangan yang ada di bawah ini. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Dan tiba waktunya kami memberikan yang terbaik bagi Engkau dalam persembahan kami. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan ini, biar boleh dipakai untuk alat kerajaan-Mu, memberkati gereja kami, kota kami, bahkan bagi bangsa kami Indonesia. Kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Dan saat ini saya persilakan setiap kita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan sambil memberikan persembahan, mari kita saat ini menyaksikan video kesaksian untuk minggu ini. Kami persilahkan, Tuhan Yesus memberkati.
Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa syafaat kita. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Bapa, di mana Engkau telah bertahta Tuhan dalam pujian penyembahan kami Bapa. Engkau juga telah memberkati setiap kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah semua itu Tuhan bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Bisa menjadi sesuatu Tuhan yang menjadi penuntun Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Di mana kami mau belajar Tuhan untuk terus Tuhan berjalan dalam iman kami Bapa. Berjalan dalam pengharapan kami hanya kepadamu Bapa. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Karena Engkau sumber segalanya dalam kehidupan kami Bapa. Gunung batu kami Tuhan. Perisai kami Tuhan dalam kehidupan kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Gereja Oikos Bogor nih Bapa, untuk keluarga lepas keluarga Tuhan. Bilang Engkau memberkati Tuhan setiap kehidupan keluarga kami masing-masing Bapa, kehidupan pernikahan kami Bapa, kehidupan anak-anak kami Bapa yang bersekolah Tuhan. Engkau berkati kehidupan mereka Bapa, sehingga mereka jadi anak-anak yang berprestasi dalam sekolah pendidikan mereka Bapa, menjadi anak-anak yang terus Tuhan dapat memberikan dampak Tuhan, yang memberkati Tuhan dalam keseharian mereka ya Bapa. Dan Kau juga memberkati yang bekerja Tuhan, yang berusaha, yang berbisnis Tuhan. Bilang Kau memberkati mereka dengan berlimpah-limpah Bapa, sehingga mereka Tuhan bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Di saat mereka diberkati lebih dan lebih Bapa, mereka juga bisa jadi saluran berkat yang lebih besar lagi Tuhan untuk orang-orang di sekitar mereka ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk setiap pelayanan kami Bapa. Engkau berkati pelayanan kami Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi pelayanan kami Tuhan, sekecil apapun Tuhan yang Kau percayakan Tuhan untuk kami kerjakan dalam pelayanan kami ini Bapa. Bila kami bisa mengerjakan dengan setia Tuhan, dengan antusias ya Bapa, di mana Tuhan pelayanan yang boleh Kau percayakan atas kami Bapa merupakan suatu kehormatan buat kami Bapa, sehingga kami Tuhan bisa mengerjakan pelayanan itu Tuhan dengan kesetiaan kami Bapa, sehingga kami Tuhan bisa terus Tuhan melayani Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Oikos Bogor Tuhan. Kau memberkati juga Tuhan setiap hal-hal Tuhan yang bisa menjadi Tuhan pekerjaan dalam gereja kami ini Bapa. Sehingga Tuhan apapun Tuhan yang menjadi pelayanan kami Tuhan, pelayanan ini bisa menjadi berdampak Tuhan bagi sekeliling kami Tuhan, bagi orang-orang Tuhan yang terutama yang menyaksikan Tuhan setiap tayangan ibadah kami ini Bapa. Kami bisa memberkati Tuhan melalui tayangan ibadah kami ini Bapa. Dan bila pelayanan kami juga Tuhan, apapun yang bisa kami kerjakan Tuhan, bisa menjadi pelayanan yang menyenangkan hati-Mu Bapa, yang membuat Engkau Tuhan terus Tuhan melimpahkan setiap berkat-berkat-Mu atas gereja kami ini Bapa. Dan kami juga berdoa untuk gereja-gereja lain di seluruh Indonesia ini Bapa. Bila kami bisa terus bersahati Tuhan, bersatu hati Tuhan, hanya untuk Tuhan kemuliaan nama-Mu Bapa. Bila setiap hal-hal yang bisa kami kerjakan di gereja-gereja-Mu ini Bapa, bisa menjadi pekerjaan yang Kau berikan Tuhan, yaitu amanat agung Tuhan untuk setiap gereja-Mu ini Bapa. Kami bisa terus Tuhan menyebarkan Tuhan apa yang menjadi pengajaran-Mu Tuhan bagi setiap orang-orang Tuhan yang mungkin belum mengenal Engkau Tuhan. Kami bisa menjadi berkat bagi setiap mereka Bapa. Dan gereja-Mu di Indonesia Tuhan bisa terus bersama-sama bergandengan tangan Tuhan untuk mengerjakan amanat agung-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Bapa, kota di mana kami tinggal ini Bapa. Bilang Kau terus memberikan pemerintahan yang bersih Tuhan atas bangsa kami ini Bapa. Pemimpin-pemimpin yang bersih Tuhan atas bangsa kami ini Bapa. Sehingga Tuhan bisa memimpin Tuhan bangsa Indonesia Tuhan dengan hati yang bersih Tuhan, dengan setiap tindakan-tindakan mereka yang terus Tuhan dapat membawa Tuhan bangsa kami ini Tuhan menuju bangsa yang lebih maju lagi Tuhan, lebih makmur lagi Tuhan untuk rakyatnya ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Segala puji syukur Tuhan kami sampaikan, kami naikkan hanya kepadamu ya Bapa. Dan Bapa, sebelum kami berpisah Tuhan satu dengan yang lain Tuhan, kami juga rindu untuk menerima berkat yang daripadamu ya Bapa. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Terimalah berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih-Nya, damai sejahtera, sukacita-Nya yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita semua. Dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dan telah memberikan jaminan kehidupan kekal untuk kita selama-lamanya. Dan terimalah berkat dari Roh Kudus yang memberikan kita semua kekuatan, kemampuan yang menuntun kita untuk terus hidup dalam panggilannya dengan setia sampai akhir hidup kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang telah menerima berkat dan percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Terus ikuti ibadah bersama gereja kami, Gereja Oikos Bogor setiap minggunya, baik secara onsite maupun secara online.
Dan saya berharap kalau memang Bapak Ibu sekalian bisa beribadah bersama-sama kami di tempat ini, saya berharap bisa datang di gereja kami, ataupun kalau memang berhalangan ataupun tidak bisa datang, sekarang sudah lebih gampang untuk beribadah. Bapak Ibu sekalian bisa beribadah secara online maupun streaming. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.